welcome back to my channel. Ya, jadi hari ini kita ketemu lagi sama saya Diamri Febriani dari kelas 27D dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, PGSD Bone. Nah, jadi hari ini saya akan menjelaskan lagi, namun beda dari vlog-vlog sebelumnya. Hari ini saya akan mereview buku. Jadi kita akan mereview sebuah buku bacaan yang telah saya baca. Tapi nah, jadi kita akan mereview buku dari Ria SW dengan judul Off the Record yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Nah, siapa sih yang gak kenal Ria SW ini? Ria SW ini adalah seorang food vlogger yang sangat terkenal, yang sering menjelajahi luar negeri maupun Indonesia itu sendiri. Nah, Ria SW ini sudah meraih dan mendapatkan 3,31 juta subscriber and 7 juta lebih penonton. Kenapa saya sangat suka sama buku ini? Karena buku ini itu menceritakan tentang bagaimana kisah Ria SW itu yang sebenarnya yang tidak ia ceritakan di konten YouTube-nya, seperti masa kecilnya, tentang keluarganya, dan tentang masa depannya, serta hal-hal yang ia berlawanan dari keinginannya, seperti yang dikutip dalam bukunya ini, yaitu pada halaman 22, yaitu hidup itu kecelakaan dan ketidaksengajaan yang indah selama kita melihat dan menerimanya dari sisi yang berbeda. Nah, pada saat itu Ria SW menceritakan bahwa pada saat pemilihan jurusan kuliah itu sangat bertentangan dengan cita-citanya, karena dulunya ia bercita-cita ingin menjadi seorang sutradara, penulis, dan pengacara. Namun lama-kelamaan ujung-ujungnya ia kuliah dan diterima di jurusan komunikasi penjurusan PR. Ini tentunya berbeda kan? Namun ia terus semangat dan tetap bersyukur untuk menjalani kehidupannya, sehingga ia mampu membuat video di konten YouTube-nya. Seperti itu, hebat kan? Oke, kita lanjut. Jadi hari ini kita akan mereview buku ini. Kemudian kita mulai dari sampul terlebih dahulu. Ilustrasinya sangat menggambarkan Ria SW, tulisan off record-nya glossy, bentuknya unik, landscape, dan jarang digunakan, dan dalamnya juga ada barcode dan isinya full color dan banyak ilustrasi dari Inggris maupun Indonesia. Nah, ini dia identitas bukunya. Nah, selain itu buku ini juga mempunyai kekurangan, yaitu yang pertama, di dalam buku ini karya SW tidak menceritakan secara mendalam tentang review makanannya itu, sehingga ini bisa menimbulkan tanda tanya di kepala kita karena tidak terlalu paham tentang apa yang ia review. Namun juga ada banyak juga yang karya SW itu menceritakannya secara sangat mendalam, seperti masakan Padang yang ia review itu sangat kita mengerti, karena di situ menjelaskan tentang bagaimana ia memakan masakan Padang tersebut, kemudian bagaimana ekspresinya dan bagaimana ia menceritakannya dalam buku ini, sehingga kita bisa lebih paham. Kemudian buku ini juga bisa membuat kita mengenal karya SW lebih jauh. Bagaimana kalian yang sebagai YouTuber pemula cocok untuk membaca buku ini, karena buku ini menjelaskan tentang bagaimana karya SW itu membuat atau memproduksi suatu video yang unik, menarik, bagus, dan sangat bagus. Nah, melalui buku ini juga sekarang yaitu ada di seblak favorit level 5, itu seblak Pademangan, yang sekarang itu sudah terkenal dan sudah rame berkat video review dari kakak Ria SW ini. Jadi sangat bagus sekali kan feedbacknya untuk si penjual seblak ini. Nah, kalian juga harus tahu kalau di buku ini juga ada pembatas bukunya. Cantik kan? Nah, jadi jika kalian berhalangan dan ingin membaca bukunya nanti aja, jadi kalian bisa sisipkan pembatas buku ini di bagian buku yang terakhir kalian baca, seperti ini. Kemudian ditutup, dan setelah itu jika kalian ingin membacanya kembali, kalian tinggal buka bagian yang ada pembatas bukunya seperti ini. Kemudian kalian bisa lanjut membacanya ke halaman selanjutnya, seperti itu. Selanjutnya, ini tuh hal yang sangat penting sekali untuk kalian yang ingin menjadi YouTuber pemula, influencer, ingin menjadi seperti Kak Ria SW ini. Karena ini tuh sangat bermanfaat dari tips-tips yang saya dapatkan setelah membaca buku ini.
Kenapa? Karena di buku ini tuh menjelaskan berbagai macam cara agar kita bisa memproduksi suatu video yang bermanfaat, yang menarik, dan cantik seperti saya. Oke, lanjut. Jadi yang pertama itu kalian harus mengetahui konten apa yang akan kalian buat. Nah, makanya itu kalian harus tahu apa sih yang kalian suka, kemudian bagaimana karakter kamu dalam kehidupanmu, seperti itu. Jadi kamu juga harus menemukan passionmu di mana dan gimana. Nah, jika kamu suka masak, kamu bisa membuat konten masak. Jika kalian suka makanan, kalian bisa review makanan. Dan jika kalian suka nyanyi, kalian bisa cover lagu. Kalian suka tutorial, kalian bisa bikin video tutorial. Kalian harus tahu dan kalian harus temukan passion kalian itu di mana, kemudian kalian pelajari apa yang kalian suka. Nah, setelah itu kalian harus melihat dulu apakah aksesnya mudah atau tidak, apakah kalian bisa melakukannya di mana saja atau memudahkan kalian, seperti itu. Nah, jika kalian sudah menemukan passion dan sudah mengetahui aksesnya mudah atau tidak, kalian bisa membuat konten videonya, seperti itu. Nah, setelah itu kalian harus melakukan suatu riset. Nah, berdasarkan temuan saya dari buku ini, yaitu Karya SW itu melakukan riset terlebih dahulu sebelum membuat video, yakni pada saat itu Karya ingin makan seblak, namun ia tidak tahu seblaknya yang enak itu di mana. Kemudian ia men-searching di internet, mencari bahwa mana sih seblak yang bikin ngiler banget, mana sih seblak yang kelihatan enak di gambar, seperti itu. Nah, kemudian ketika Karya SW mendapatkannya, maka dia mengunjungi langsung atau survei langsung di tempat tersebut, apakah itu sesuai dengan gambarnya atau tidak, apakah pedas atau enggak, ataukah enak atau enggak. Nah, di sini tips untuk kalian harus sering-sering kepoi media sosial para penjual, misalnya para penjual brand makeup, skincare atau apapun. Jika kalian ingin mendapatkan tontonan yang banyak, maka kalian harus membuat review dari barangnya tersebut yang baru, dan kalian menjadi orang pertama untuk mereview produk tersebut. Nah, itu bisa menarik penonton, seperti itu. Ide. Nah, ketika ide ini sering sekali muncul tiba-tiba. Jadi ketika kalian mendapatkan suatu ide, maka kalian harus mencatat ide tersebut, baik itu di buku maupun di catatan HP kalian, seperti itu. Karena nanti takutnya kalian akan lupa akan ide yang telah keluar tadi. Nah, selanjutnya editing video. Ayo acungkan tangan siapa yang paling mager dalam mengedit video. Nah, jadi saya paling suka dalam editing video Ria SW ini karena di dalamnya itu sangat menarik dan banyak ilustrasi-ilustrasi yang ditampilkan. Kemudian ditambah lagi ada si Curut yang selalu menemani Kak Ria. Seperti itu juga dalam video ini juga terdiri dari pointers-pointers yang unik dari fontnya maupun gambarnya, seperti itu. Selanjutnya yaitu jika dalam proses pembuatan video ini kalian melibatkan lebih dari satu orang ataupun teman, kalian bisa jadikan itu sebagai rekan kerja. Jadi posisikanlah ia sebagai rekan kerja profesional. Jadi jika ia menjadi kawan dalam video tersebut, kalian harus memberikan fee dia sesuai dengan hasil kerja kalian. Jadi jangan pernah membuat bahwa itu ada harga atas teman, itu tidak ada, tapi kalian harus profesional. Terakhir yaitu kalian harus tetap semangat untuk membangun konten YouTube channelmu. Oke, jadi di dalam buku ini Kak Ria itu menceritakan tentang permasalahan-permasalahan yang ia hadapi selama pembuatan video di balik layar. Seperti itu, seperti kisah hal asmaranya, kisah pribadinya, ataupun hal lainnya. Nah, setiap orang itu punya masalah ataupun kesulitan masing-masing. Apa yang kita lihat di depan kamera, baik itu kita senang-senang, makan-makan terus maupun jalan-jalan terus, itu bukan berarti dibalik itu kita sesering itu. Pasti ada masalah, tetap ada masalah di dalamnya. Jadi itu tergantung bagaimana cara kita untuk tetap semangat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi tetap selalu berdoa dan berusaha agar kita bisa tercapai cita-citanya untuk menjadi YouTuber terkenal seperti Karya SW ini, dan jangan lupa semangat. Oke, jadi mungkin itu